Negara multikultural merupakan sebutan yang sangat cocok untuk Indonesia, karena Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan, suku, jumlah dan persebaran pulau, bahasa, dan sejumlah keragaman lain. Keragaman itu merupakan potensi dan keunikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Akan tetapi, keragaman dan keunikan tersebut selama ini belum mendapatkan kesempatan berkembang dan mengelola diri berdasarkan kearifan budaya dan kemauan hidup berdampingan secara damai. Paradigma di bidang pendidikan kita yang sangat sentralistik telah mengabaikan keragaman yang menjadi kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Perkelahian, kerusuhan, permusuhan yang berlatar belakang etnis dan budaya silih berganti terjadi di negara ini. Negara ini diambang disintegrasi bangsa bila tidak segera mendapat penanganan yang serius. Tantangan tersebut bisa diselesaikan dengan penerapan pendidikan multikultural di jenjang persekolahan. Tetapi dalam pengimplementasian pendidikan multikultural, ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam menyusun pendidikan multikultural di sekolah. Dan 3 prinsip tersebut yang digunakan dalam penyusunan program pendidikan multikultural. Yang pertama adalah pendidikan multikultural berdasarkan kepada pedagogi baru, yaitu pedagogi yang berdasarkan kesetaraan manusia. Pedagogi kesetaraan bukan hanya mengakui hak asasi manusia, tetapi juga hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaannya sendiri. Ada kesetaraan individu, antar budaya, antar bangsa, antar agama. Pedagogi kesetaraan berpangkal kepada pandangan mengenai kesetaraan martabat manusia. Prinsip yang kedua adalah pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Hanya manusia yang melek budayalah yang dapat membangun kehidupan bangsa yang berbudaya. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang membuka diri dari pemikirannya yang terbatas. Manusia yang berbudaya hanya dibentuk di dalam dunia yang terbuka. Manusia berbudaya juga manusia yang bermoral dan beriman yang dapat hidup bersama yang penuh toleransi, yang bukan sekedar demokrasi prosedural tetapi demokrasi substantif. Prinsip yang ketiga adalah prinsip globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, perluasan budaya populer. Budaya handphone, internet, dan e-commerce sudah menggejala secara global. Dalam penerapan prinsip pendidikan multikultural, terdapat juga tantangan pendidikan multikultural di Indonesia dalam pengimplementasiannya. Ada 3 tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu yang pertama adalah fenomena homogenisasi. Fenomena homogenisasi terjadi dalam dunia pendidikan akibat tarik ulur antara keunggulan dan keterjangkauan. Para siswa tersegregasi dalam sekolah-sekolah sesuai latar belakang sosioekonomi, agama, dan etnisitas. Lalu terjadi pengelompokan anak berdasar agama, kelas sosioekonomi, ras, dan suku. Tiap hari anak-anak bergaul dan berinteraksi hanya dengan teman segolongan. Jika interaksi di luar sekolah juga demikian, lama-lama anak-anak untuk memahami dan menghargai perbedaan menjadi amat langka. Tantangan yang kedua adalah dalam kurikulum. Dalam buku-buku saja masih menunjukkan ketidakseimbangan dan bias yang amat membatasi kesadaran multikultural peserta didik. Jika siswa disodori bahan-bahan pelajaran yang mengandung bias, kelas, gender, etnis, agama, dan suku, maka siswa akan tumbuh menjadi manusia dengan praduga dan prasangka negatif terhadap orang lain yang berbeda. Keberagaman dan kekayaan budaya Nusantara diakomodasi dalam kurikulum hanya sebatas ikon dan simbol budaya seperti pakaian, kesenian daerah, dan stereotip buku. Tantangan yang ketiga adalah di dalam bidang guru. Kelayakan dan kompetensi guru di Indonesia umumnya masih di bawah standar, apalagi untuk mengelola pembelajaran multikulturalisme. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan pendidikan multikultural, banyak pekerjaan rumah yang harus digarap, mulai dari rancangan integrasi kurikulum, standarisasi buku dan materi, pengembangan materi dan kurikulum, pengembangan profesional dan pelatihan guru, rancangan kegiatan hingga rancangan monitoring dan evaluasi. Bagaimana menghadapi tantangan tersebut? Pertama, dengan mengembangkan kesadaran diri dari kelompok-kelompok pelajar, menumbuhkan kesadaran budaya pelajar, menyebar para peserta didik tidak berdasarkan agama, ras, atau kelas. Kedua, merancang kurikulum yang multikultural tidak berpaku pada satu suku yang dominan saja. Ketiga, memberikan pelatihan kepada para guru dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pembelajaran berbasis multikultural.